Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan menjelaskan tentang penetration testing dengan menggunakan SQL injection dasar. Pertama, kita buat dulu database kita. Di sini kami buat database block. Maka kita import, kita masukkan ke dalam PHP MyAdmin. Lalu setelah itu kita buka di VS Code, koneksi.php-nya. Di situ ada root, user, password, dan database. Setelah itu kita akan buka di browser blog yang sudah kita buat tadi. Di situ ada terdapat isinya. Lalu kita lihat lagi di admin. Kita lihat admin. Di situ ada terdapat username dan password untuk login. Setelah itu kita masukkan username dan passwordnya. Setelah memasukkan username dan password, kita klik login untuk melihat isi dari blog sederhana yang sudah dibuat. Setelah itu kita kembali buka VS Code, kita akan melihat admin. Kita klik admin, kita lihat itu ada select from, kita copy. Lalu kita akan pindahkan ke dalam SQL yang ada di PHP MyAdmin. Kita klik go. Nah, sudah sukses. Di situ sudah terlihat username, password, dan email yang sudah didaftar. Lalu setelah itu kita buka lagi VS Code. Di sini kita akan mencoba melakukan penyerangan pada website. Kita ketik project, lalu testing, lalu kita ketikkan select bintang from where username, project, dan password adalah testing. Di sini kita bisa memanfaatkan kelemahan sistem dengan memasukkan username tanpa mengetahui apa password dari website tersebut. Di sini kita akan memasukkan kode ke dalam SQL. Kita copy, lalu kita masukkan ke dalam SQL. Nah, lalu kita jalankan. Maka setelah dijalankan, kita akan melihat hasilnya adalah tidak terbaca username dan password yang kita masukkan. Lalu kita akan mencoba untuk mengontrol username dan password ke dalam website secara asal. Di sini kita akan mencoba memasukkan komentarnya, yaitu strip spasi petik. Maka setelah kita lakukan ini, dari project ke password ini tidak dianggap, hanya berupa komentar saja. Kodenya, dan kita akan memasukkan ke dalam SQL. Kita masukkan kode yang tadi, komentar yang tadi ke dalam SQL, lalu kita kirimkan. Nah, di sini kita dapat mengetahui bahwa yang dilihat itu hanya username saja dan passwordnya tidak dicek. Nah, karena di sini query-nya sudah kita rusak dengan mengetikkan strip spasi, maka passwordnya tidak terbaca. Di sini kita akan mencoba username dan password yang tadi. Kita masukkan project strip spasi. Setelah kita masukkan, lalu kita ketik login. Nah, di sini kita berhasil membobol halaman administrasi blog. Baiklah teman-teman, inilah yang dinamakan dengan SQL injection dasar, di mana kita dapat menyerang
halaman login pada website dengan menyerang database pada website. Lalu di sini kita akan mencoba menyerang website dengan tidak mengetahui password maupun username yang ada. Jadi di sini coba kita buat username-nya itu contohnya sebagai YYY dan sandinya coba kita buat menjadi XXX. Kemudian di sini sudah terdapat query-nya, select from user where username, kemudian coba kita running dari SQL. Kemudian kita klik go. Di sini masih terdapat error. Coba kita beralih ke websitenya, kita buat username-nya, kemudian kita klik password-nya, kemudian login. Di sini sudah terdapat perintah username atau password salah. Coba kita ulang lagi, coba kembali ke tab website sebelumnya. Di sini username-nya coba kita ganti menjadi project kemudian coba kita masukkan passwordnya. Kemudian kita klik login. Masih perintah yang sama, coba kita ulang. Kita masuk ke VS Code-nya. Jadi di sini yang menjadi username-nya yaitu YYY. Coba kita ulang lagi. Coba kita berikan slash. Dan di sini juga coba kita buat. Nah, di sini kita akan mencoba untuk menangani serangan dengan menambahkan slash query-nya. Kemudian coba kita ulang ke websitenya. Coba kita ulang sekali lagi. Nah, di sini sudah terdapat query-nya, kemudian kita klik go. Nah, di sini menyatakan kalau query-nya sudah berhasil. Kemudian di sini sudah terdapat dua statement. Kita coba ke username dan satunya lagi untuk statement password. Kemudian di sini kita diminta untuk mengerti dari logika SQL. Kemudian daripada itu, coba kita buat. Nah, di sini jika query salah, kita jangan langsung masukkan ke dalam statement pada username ke dalam query, karena sangat berbahaya. Ada juga cara untuk mengamankannya, sering disebut dengan prepare statement. Ini MySQL query yang terdapat default 7 menggunakan yang namanya prepare statement. Kemudian ini tidak kita masukkan ke dalam
variabel seperti ini, tapi kita ganti menjadi placeholder, misalkan tanda tanya. Kemudian, nah di sini juga kita menggunakan tanda tanya. Itu nanti di tanda tanya akan diganti menjadi variabel yang sesuai. Kemudian kita akan masuk, coba kita ketik MySQL i bind param. Kemudian dari hasil prepare tadi kita masukkan parameternya menjadi SS menjadi 2 string. Kemudian yang pertama dari username-nya, kemudian kita buat post-nya, kemudian yang kedua yaitu passwordnya. Kemudian kita eksekusi. MySQL i execute. Kemudian kita simpan. MySQL statement store result Kemudian MySQL 6 rows ini akan diganti menjadi if MySQL statement num rows. Kemudian coba kita ganti.
Nah, setelah itu kemudian dua statement ini coba kita cut. SQLi prepare ini yang menjadi username-nya dan datanya sebagai parameter. Kemudian kita akan melakukan binding parameter seperti ini. Nah, di sini terdapat dua SS yang menjadi stringnya. Pertama username dan yang kedua password. Nah, di sini username dan passwordnya tidak perlu difilter lagi karena dia sudah masuk ke dalam prepare statement oleh injection-nya sendiri. Kemudian dari itu coba kita eksekusi dan coba kita hitung jumlah barisnya. Coba kita masukkan username-nya. Kita lihat perintah apa yang akan keluar. Kemudian kita klik login dan yang keluar masih perintah username atau password salah.